Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhlina dengan NIM 2002095000027 dari kelas PTIKE Angkatan 2020. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pengembangan media atau multimedia interaktif menggunakan model ADIF. Adapun tahap yang pertama yaitu analisis. Media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu yang dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswa atau peserta didik. Media pembelajaran sendiri banyak macamnya. Terdapat media cetak, media audio, maupun media audio visual. Pengembangan media juga tergantung kebutuhan. Salah satunya pengembangan media berbasis komputer. Pengembangan media berbasis komputer memaksimalkan peran media gambar, suara, dan media interaktif. Media tersebut pengembang gunakan pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penggunaan media pembelajaran, bisa dikatakan masih minim. Proses pembelajaran masih berjalan satu arah. Jika ada materi yang kurang paham, siswa bisa bertanya kembali kepada guru. Namun ternyata metode mengajar yang digunakan ini kurang mampu menarik perhatian siswa. Proses pembelajarannya masih terpusat pada guru, sehingga siswa cenderung tidak kreatif dan kurang mandiri. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan bahan ajar yang kurang bervariasi menjadikan siswa kurang tertarik pada proses pembelajaran guru yang memfasilitasi dalam usaha menciptakan peserta didik yang berkompeten, sehingga perlu diberikan inovasi baru dalam pembelajaran. Selain memiliki fasilitas, juga memiliki inovasi-inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu, dengan melihat berbagai macam permasalahan di atas, peneliti bermaksud mengembangkan media yang diharapkan dapat membantu guru dan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran yang menarik seperti pemanfaatan software PPT dan Camtasia dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Media pembelajaran yang menarik seperti pemanfaatan software PPT dan Camtasia dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran menggunakan aplikasi Camtasia agar mampu menarik perhatian serta mudah dipahami agar peserta didik dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua, tahap perancangan. Desain pengembangan multimedia interaktif telah dilakukan dengan metode pencatatan dokumen. Pencatatan dokumen dilakukan dengan mencatat tahap-tahap yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur pengembangan. Berdasarkan pencatatan dokumen yang telah dilakukan, menghasilkan laporan pengembangan produk. Dalam laporan pengembangan produk, terdapat bagian yang menjelaskan desain pengembangan multimedia interaktif. Pada tahap desain, telah dirancang storyboard. Adapun storyboard multimedia interaktif yang dikembangkan adalah sebagai berikut. Nah, di bawah ini merupakan tabel 1 storyboard pengembangan multimedia interaktif yang dimana untuk medianya memilih slide presentasi yang menarik. Yang kedua, menggunakan jenis dan ukuran huruf yang tepat untuk judul materi yang ingin dipresentasikan. Yang ketiga, gunakan satu gambar yang berhubungan dengan judul materi. Jika tidak ada, tak masalah. Yang keempat, salah satu indikator slide yang sederhana alias slide yang mudah dipahami adalah tidak terlalu banyak teks dalam satu slide.
sedikit tapi berbobot. Ingat, rule of 3 ya. Idealnya satu slide berisi 3 poin saja. Selanjutnya, C. Tahap pengembangan. Nah, adapun tahap pengembangannya yaitu aspek yang dinilai dan skor. Yang pertama, kemenarikan tampilan fisik multimedia. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat 5 skor. Yang kedua, keseimbangan tata warna, ada 3 skor. Yang ketiga, kejelasan paparan materi, ada 5 skor. Yang keempat, kesesuaian ukuran huruf yang digunakan, ada 3 skor. Yang kelima, kesesuaian tata letak teks dan gambar, ada 4 skor. Yang keenam, kesesuaian pemantapan komponen multimedia, ada 4 skor. Yang ketujuh, kesesuaian evaluasi dan tujuan, ada 5 skor. Yang kedelapan, ketetapan penggunaan desain penyajian materi, ada 5 skor. Nah, jadi skor ini dimaksimalkan ada 5 mahasiswa yang dievaluasi dari kelas lain. Nah, selanjutnya menurut hasil penilaian ahli, isi mata pembelajaran didapat bahwa kisaran nilai berada pada skor 4 atau baik dan 5 sangat baik. Menurut evaluasi ini, mata pelajaran, kejelasan penyajian materi, kesesuaian konsep materi pembelajaran, kejelasan tujuan, kesesuaian isi pembelajaran dengan waktu yang disediakan masih menunjukkan nilai baik. Namun multimedia interaktif ini juga menunjukkan nilai sangat baik pada bagian kejelasan indikator. Kesesuaian indikator dengan materi, kejelasan tujuan pembelajaran, kesesuaian materi dengan tujuan, kelengkapan materi, dan kesesuaian evaluasi dan tujuan, sehingga multimedia interaktif valid menurut ahli isi mata pembelajaran. Setelah melakukan revisi media sesuai masukan dari hasil uji alfa pada teman-teman kelas lain, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket, pengembangan melalui metode angket. Nah, selanjutnya menurut hasil evaluasi, didapat bahwa kisaran nilai berada pada skor 4 baik dan skor 5 sangat baik. Kesesuaian media dengan peserta didik, kejelasan tampilan teks, kualitas tampilan gambar, kesesuaian tata letak gambar dengan teks, kualitas suara sound, kelancaran video, keseimbangan warna, mendapat skor 4 atau baik. Ini menyebabkan pada kesatuan media juga mendapatkan skor 4 atau baik. Namun pada butir kesesuaian media dan tujuan, nilai estetika penggunaan teks secara keseluruhan, ketetapan penggunaan animasi, kelancaran link interaktif, ahli media pembelajaran memberikan skor 5 sangat baik. Nah, untuk ahli media ini saya sebutkan untuk 5 teman-teman kelas saya yang lain, sehingga multimedia interaktif ini valid menurut teman-teman kelas yang lain. Selanjutnya, mengingat multimedia interaktif telah tervalidasi, disarankan bagi mahasiswa maupun siswa untuk menggunakan multimedia interaktif ini sebagai salah satu sumber belajar. Siswa juga dapat memiliki multimedia interaktif ini secara mandiri, sehingga siswa dapat mempelajarinya kapanpun dan dimanapun. Saran bagi guru adalah agar multimedia interaktif yang telah tervalidasi diterapkan pada proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.